resin. Dan ini bisa dipakai dari bayi yang kena ruam popok sampai orang tua. Kemudian kita juga punya Bee Botanix Toothpaste. Ini adalah pasta gigi yang mengandung propolis dan ekstrak green tea juga. Dan ini sangat membantu untuk menjaga kesehatan mulut. Terutama di era pandemi seperti sekarang, kesehatan mulut itu kan benar-benar harus terjaga. Karena masuknya lewat mulut dan hidung. Nah, si Bee Botanix ini punya sifat antibakterial yang cukup tinggi, jadi sangat membantu banget. Dan juga untuk orang-orang yang suka ada masalah gusi berdarah, bibirnya itu kering pecah-pecah karena kena efek alkohol yang ada di pasta gigi, atau yang suka sariawan ya, atau yang punya bau mulut tidak sedap, itu akan sangat terbantu dengan Bee Botanix Toothpaste. Karena ini juga bebas dari paraben dan SLS. Kemudian kita juga punya Bee Botanix Hair Care. Ini adalah perawatan rambut dari Bulgaria. Karena di Bulgaria itu adalah penghasil serum rambut terbaik di dunia. Jadi kita punya rangkaian hair care, itu adalah dari shampoo dan serum. Shampoo-nya ini membantu untuk permasalahan kulit kepala yang suka berminyak ya, yang lepek, kemudian tombe, itu terbantu sekali dengan si shampoo ini. Dan serumnya ini membantu untuk merangsang pertumbuhan rambut-rambut yang baru, folikel rambut yang baru. Jadi untuk teman-teman yang suka susah cari sampo, kulit kepala itu suka sensitif, suka gatel, bahkan sampai kelupas, rambut rontok, itu sangat terbantu dengan shampoo dan serum ini. Dan kita juga punya hand and body lotion. Dan hand and body lotion kita juga mengandung propolis, jadi ada sifat antibakterialnya. Tapi enaknya adalah karena hand and body lotion ini bukan hanya ada antibakterialnya, tapi juga konsistensinya, teksturnya itu benar-benar gampang banget menyerap di kulit, begitu pakai itu nggak ada lengket-lengket, dan wanginya itu benar-benar soft banget. Selain dari itu, kita juga punya rangkaian Biskin Series ya. Jadi kita ini ada rangkaian perawatan skincare dari Korea, dan ini merupakan satu-satunya skincare berbahan dasar natural yang aman bagi ibu hamil dan ibu menyusui juga, yang mengandung 6 jenis antioksidan atau disebut dengan 6-core antioxidant system, dan ini hanya dimiliki oleh Biskin. Biasanya paling produk lain itu hanya punya 2-3 jenis antioksidan, tapi di Biskin kita punya 6 jenis antioksidan yang membantu untuk memperbaiki sel-sel kulit dan juga mengembalikan kekenyalan, elastisitas, dan juga menjaga kesehatan kulit kita. Nah, Biskin sendiri kita ada 2 seri, V-Line dan W-Line. V-Line ini, V-Line series diformulasikan untuk orang yang memiliki kulit normal to oily, W-Line untuk normal to dry. Kemudian kita juga ada LV Device. Ini adalah jawaban bagi sejuta umat wanita ya yang pengen mendapatkan kulit ini yang sehat, yang kenyal, yang langsung instant lifting, yang pengen pori-porinya mengecil, garis-garis halus itu berkurang. Itu menggunakan alat LV ini dalam 1 kali pemakaian aja, itu sudah akan terlihat perbedaannya yang signifikan. Nah, selain itu kita juga punya anti acne untuk perawatan jerawat yang tidak membuat kulit itu kering. Kemudian ada SS Cream, ini adalah sunblock, 4-in-1 cream, sunblock dan foundation, makeup base ya, itu semua dalam satu rangkaian SS Cream. Dan ini sudah ada SPF 50 dan juga ada PA+3 yang melindungi kulit kita dari sinar UV yang menyebabkan flek. Bahkan ya kalau teman-teman walaupun sering work from home, wajib tetap menggunakan yang namanya sunblock, karena yang nama UVA yang menyebabkan aging dan menyebabkan flek itu tetap ada walaupun kita di dalam ruangan. Dari mana? Dari sinar-sinar lampu, dari mungkin kita pakai ring light ya, yang sering Zoom conference call, itu tetap wajib menggunakan yang namanya sunblock yang mengandung PA+++. Kemudian kita juga ada rangkaian eye care. Ini adalah serum ya, serum untuk area mata. Nah, serum ini benar-benar bagus banget karena biasanya di luaran itu kan hanya ada eye cream. Nah, banyak jenis eye cream yang membuat akhirnya orang ini tumbuh yang namanya milia atau bintik-bintik kecil di area mata. Nah, tapi kalau eye serum ini, dia punya konsistensi itu yang sangat melembabkan, tapi dia tidak menyebabkan yang namanya milia karena dia konsistensinya itu langsung cepat menyerap. Ya, jadi ini benar-benar bagus banget dengan harganya tuh terjangkau banget untuk kualitas sebagus ini. Jadi teman-teman harus coba. Dan kalau yang memang tertarik pengen mencoba rangkaian Biskin, kita akan ada sesi konsultasinya atau Anda bisa mengkonsultasikan ke orang-orang yang mengundang Anda untuk diajak konsultasi dengan para skin expert kami. Nah, another best produknya, selain dari produk itu, kita ada beberapa produk unggulan, dan terutama ini adalah Propoelix. Pasti teman-teman udah tidak asing lagi dengan yang namanya Propoelix, yang sudah bahkan bekerja sama dengan
Kemenkes untuk membantu perawatan orang-orang yang terkena COVID. Dan si Propolis ini apa sih Sel? Propolis ini adalah ekstrak dari propolis. Kalau tadi propolis itu punya nilai antioksidan adalah 9.000 mg, propolis ini punya kandungan 21.000 mg. Jadi jauh lebih tinggi lagi, dan untuk era COVID seperti sekarang, kita butuh banget yang namanya propolis untuk dikonsumsi. Bahkan dari, apalagi kalau kita masih sering untuk perlu aktivitas di luar, yang masih harus ketemu orang, itu wajib banget mengkonsumsi si propolis ini ya, membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, selain dari propolis, kita juga punya propolis plus, yang namanya plus ini ada plus ekstrak jamur lince, shiitake, dan juga maitake, yang membantu untuk orang-orang yang punya riwayat cancer ya, atau sedang mengalami perawatan cancer, lagi kemoterapi, atau yang punya keturunan ya dari orang tuanya mungkin mengidap cancer, bisa dibantu dengan Propolis Plus. Kemudian kita juga ada B-Ultra. B-Ultra ini adalah suplemen khusus pria dewasa, tapi ini bukan obat kuat ya. Ini membantu untuk meningkatkan vitalitas pada pria dan juga menormalkan hormon testosteron pada pria. Ya, jadi ini boleh dikonsumsi, terutama yang lagi program hamil, ya, yang punya mungkin masalah kesuburan, dan juga untuk orang-orang sehat, apalagi para pria yang sudah berusia umur 40 ke atas, umur 50 tahun ke atas, yang hormon testosteronnya mulai menurun, itu bisa dibantu dengan B-Ultra untuk meningkatkan lagi stamina-nya dan juga untuk menjaga kesehatannya. Karena apa? Biasanya pada pria ketika mulai mengalami yang namanya penurunan hormon testosteron, itu jadi mudah pikun, kemudian jadi emosi yang nggak stabil, rambut rontok ya. Jadi dibantu itu oleh juga B-Ultra. Kemudian kita juga punya Biskin BB Cream nih yang warna pink. Nah, ini juga another best selling produknya kita. Kenapa? Karena BB Cream ini tampilannya itu dia adalah sunblock, ya, sunblock yang tampilannya itu lebih glowing. Kalau tadi SS Cream tampilannya matte, kalau BB Cream ini tampilannya glowing. Jadi kalau untuk teman-teman yang pengen dapat tampilan yang sempurna, teman-teman bisa mencampurkan antara BB Cream dan SS Cream untuk dipakai berbarengan ya. Kemudian kita juga ada FTech Water Purification System. Ini adalah alat pemurni air dengan teknologi membran Filatech dari Jepang, di mana ini bisa mampu untuk mengolah air pump, ya, air keran, air pump, untuk menjadi air yang langsung layak minum tanpa bantuan listrik. Jadi tinggal disambungin aja, dan alatnya juga kecil doang, bisa dibawa kemana-mana. Sangat efisien, dan jatuhnya bahkan lebih murah untuk kita tiap hari masak, untuk minum, ya, untuk cuci muka, semua jatuhnya jauh lebih hemat daripada membeli air galonan. Kemudian kita juga punya Prolis. Prolis ini adalah permen pelega tenggorokan yang membantu untuk yang kalau misalnya ini kita suka seret ya, ngomong seharian, tenggorokan mulai sakit, mulai batuk, itu dibantu sama Prolis karena dia juga mengandung si propolis. Kemudian kita punya Trimi. Trimi ini adalah satu-satunya produk HDI yang bukan merupakan produk perlebahan, karena dia berbahan dasar dari chitosan atau kulit kerang. Nah, ini membantu untuk mengikat lemak-lemak jahat yang kita konsumsi nih, makan gorengan, ya, makan makanan-makanan yang berlemak tinggi. Itu Trimi itu membantu untuk mengikat LDL, VLDL yang menyebabkan kolesterol, asam urat, ya, dan biasa dikonsumsi ya pas lagi tengah makan. Dan ini benar-benar ngebantu banget untuk mengikat lemak-lemak dan juga bahkan bisa membantu untuk mengurangi berat badan, ya. Nah, jadi buat teman-teman tadi sudah mendengarkan untuk penjelasan saya tentang berbagai produknya, terus sekarang bingung, aduh saya sekarang mau coba, saya bingung nih, mau coba yang apa. Nah, untuk teman-teman yang baru mau untuk bergabung ke keluarga besar HDI, yang baru mau mencoba produknya atau baru mulai mau mencoba nih menjalankan bisnis HDI, kok saya lihat kayak teman-teman saya banyak yang jalan bisnis HDI dan mereka itu sangat semangat banget ya, cepet banget nih dapat hasilnya. Nah, saya mau memperkenalkan ke teman-teman, kita punya 6 produk ya yang dikatakan dengan isi starter, yang pastinya adalah berisi produk-produk unggulan yang ada di HDI yang bisa disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang sudah berkeluarga, udah punya anak di atas 2 tahun, saya sarankan untuk mengambil 4 Star Pack. Atau kalau misalnya yang udah nggak punya anak kecil nih, atau tinggal bersama orang tua, untuk menjaga kondisi bisa dikonsumsi sama seluruh keluarga, bisa mengkonsumsi Propolis Power Pack. Ya, atau yang lagi baru merit nih, lagi program hamil juga nih, sekalian saya mau jaga kesehatan juga, oh boleh konsumsi Ultraman Pack. Jadi teman-teman boleh pilih, dan teman-teman saya kasih bocoran, untuk bulan ini, khusus untuk bulan ini, itu bahkan free membership. Free membership, jadi harganya lebih murah lagi dari ini,
Dan yang lebih luar biasa adalah teman-teman berhak untuk mendapatkan 1 tiket acara BEST. Acara BEST ini adalah event virtual terbesarnya HDI, ya, annual event terbesarnya HDI yang diadakan khusus di bulan Januari ini, ya, mulai Jumat, Sabtu, Minggu, dan teman-teman ini bisa ikuti, apalagi kalau teman-teman yang memang sudah datang ke sini, mau untuk mencoba menjalankan bisnis HDI, teman-teman punya kesempatan diberikan tiket BEST secara gratis, di mana teman-teman akan mendapatkan pelatihan baik dari kemampuan spiritual, kemampuan emosional juga, yang akan diajarkan langsung oleh para mentor-mentor kita, para leader-leader besar yang ada di HDI. Jadi jangan sampai ya teman-teman, kalau teman-teman yang baru mau join harus langsung nyoba salah satu dari rangkaian Easy Starter. Oke? Nah, sekarang saya mau share sedikit nih teman-teman. Mulai kita masuk ke bisnisnya. Kenapa sih teman-teman saya mau menjalankan bisnis ini? Jadi, kita pasti semua orang di sini punya yang namanya keinginan dan juga kebutuhan. Ya, saya sebagai seorang yang belum menikah pun, saya juga punya yang namanya keinginan dan saya juga pasti punya banyak sekali kebutuhan. Ya, tapi tanpa kita sadari, seringkali keinginan atau kebutuhan kita seperti misalnya, oh saya pengen nih bisa punya rumah itu yang nyaman di dalam komplek, ada tamannya nanti ketika mungkin saya punya anak-anak saya itu nggak perlu main di jalanan, bisa main di luar rumah juga, di dalam klaster yang aman, yang rumahnya itu mungkin ventilasinya itu bagus, tapi seringkali keinginan dan juga kebutuhan kita itu seringkali kita kurangi. Kenapa? Karena pendapatan kita tidak bisa memenuhi seluruh keinginan dan kebutuhan kita. Keinginan kita untuk bisa mengajak misalnya orang tua jalan-jalan, ajak orang tua untuk umroh, ajak orang tua untuk naik haji misalnya. Kemudian akhirnya kita urungkan niatnya, atau akhirnya kita biayain deh, tapi dengan kelas mungkin yang lebih rendah misalnya, tidak setinggi dengan kualitas terbaik, dengan fasilitas terbaik yang kita idam-idamkan untuk berikan kepada misalnya orang tua kita. Kenapa? Karena seringkali seluruh keinginan dan kebutuhan kita itu tidak bisa dipenuhi dengan pendapatan yang kita punya saat ini. Nah, sekarang saya kemudian akhirnya mulai berpikir, kenapa daripada saya mengecilkan lingkaran pendapatan saya, kenapa nggak saya perbesar aja lingkaran pendapatan saya, supaya saya bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan saya tanpa mengurangi kualitasnya. Nggak perlu nih akhirnya yang tadinya pengen beli rumah di klaster yang bagus, yang aman, yang nyaman, lingkungannya enak, sampai akhirnya harus beli mungkin yang di lingkungan yang lebih tidak begitu nyaman, karena kita tahu lingkungan yang bagus itu mahal. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman, yuk gimana sih caranya kita bisa untuk meningkatkan atau memperbesar lingkaran pendapatan kita? Sebenarnya ada banyak. Pertama, cari pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Yang pasti kita butuh skill tertentu, atau kita butuh bahkan kuliah lagi supaya bos kita mau untuk gaji kita lebih tinggi. Kerja double shift. Kerja double shift, habis kerja kantor, kita buka PO makan, kita buka online shop, kita buka ini, buka itu. Akhirnya apa? Kita punya banyak waktu, tapi kita punya lebih banyak uang, tapi kita jadinya nggak punya waktu. Kayak kita kehilangan waktu dengan orang-orang yang kita sayangi. Atau kita cari kerjasama atau partnership nih, kita sharingan, kongsian nih sama teman-teman kita misalnya untuk bikin satu bisnis atau bikin kafe. Tapi kita tahu ya teman-teman ketika berpartnership, awalnya mungkin enak, apalagi nih kerjakan bareng sama teman-teman kita, wah seru nih. Tapi tanpa kita sadari, padahal banyak banget ya ketika mulai berpartnership, mulai bekerja sama, ketika mulai urusan uang itu susah. Akhirnya terjadi perpecahan, bahkan pertemanan kita akhirnya juga harus kita relakan. Nah, banyak orang yang mulai akhirnya, udah saya juga bosan nih, misalnya kerja di kantor, kayaknya kenaikan gaji kantor tuh gini-gini aja deh. Apalagi sekarang banyak banget ya yang akhirnya harus mengalami pemotongan atau juga pengurangan nih tenaga kerja di kantor. Mulai mencoba, oh mungkin saya bisa nih kalau berwira swasta sendiri, saya bikin usaha sendiri, enak nih, wira swasta sendiri, saya bisa jadi bos untuk diri saya sendiri, saya bisa kerja seenak saya, uangnya juga buat saya kerja seberapapun effort saya itu adalah untuk saya. Oke teman-teman, coba kita lihat ya, studi kelayakan bisnis seorang wira swasta. Seorang wira swasta itu pasti butuh modal. Saya ini adalah mantan wira swasta. Dulu saya ini adalah pebisnis beauty clinic.
Ya, saya tahu banget butuh modal yang besar, butuh sewa tempat, butuh stok barang, butuh ada fasilitasnya, butuh gaji pegawai, mau jalan nggak jalan udah harus gaji pegawai dari bulan pertama, butuh pengadaan dan pemasaran produk, sistem manajemennya juga harus tahu, apalagi yang namanya sistem itu yang paling beribet. Kemudian harus ada pengetahuan hukum dan perpajakan. Saya yang tadinya nggak tahu nih ngurusin hukum, akhirnya saya harus ngurusin perpajakannya klinik, harus ngurusin perpajakan reklame ya, sampai harus ke kantor pajak reklame, dan resikonya itu tinggi. Kalau sampai saya gagal, maka modalnya akan hilang termasuk dengan barang-barang yang saya eh, gadaikan misalnya untuk bisa dapetin modal. Saya all out nih buat bikin usaha. Dan ada potensi tuntutan hukum kalau sampai kita misalnya tidak bisa mengembalikan pinjaman kita atau melanggar berbagai hukum dan perpajakan. Nah, sampai akhirnya ketika saya sudah menjalankan bisnis itu, saya ketemu dengan suatu bisnis idaman yang selama ini saya cari-cari. Yaitu suatu bisnis yang modalnya minimal, resikonya minimal, tapi potensi pendapatannya besar. Serta waktunya bebas. Salah satu alasan saya mau sampai akhirnya untuk fight dan juga menjalankan bisnis HDI karena saya itu mencari suatu pekerjaan yang punya kebebasan waktu dan finansial. Saya sebagai wira swasta di saat itu membuka beauty clinic di daerah Pantai Indah Kapuk, saya punya kebebasan finansial, tapi saya tidak punya kebebasan waktu. Karena namanya seorang pengusaha itu justru lebih ribet. Saya harus mikir dari A sampai Z. Semuanya saya pikirin. Yang tadinya saya pikir enak kerja sendiri, ternyata lebih ribet lagi. Sampai akhirnya saya baru menemukan bisnis idaman yang saya ini punya potensi pendapatan besar, bahkan tidak terbatas, dan punya waktunya ini bebas. Dan ekspansi usahanya mudah dan luas. Saya sekarang menjalankan bisnis HDI ini baru 3 tahun, tapi saya sudah bisa punya rekan kerja dari Sabang sampai Merauke, bahkan di Filipina, di Singapura, di Malaysia. Karena apa? Benar-benar ekspansi usahanya mudah dan luas. Dan juga potensi pendapatannya besar. Ya puji Tuhan sampai saat ini potensi pendapatan yang saya dapatkan sampai saat ini bahkan sudah jauh di luar dari apa yang saya pernah bayangkan sebelumnya. Dan sistemnya ini sudah terbentuk. Karena sistemnya sudah terbentuk, gampang banget untuk dilakukan yang namanya duplikasi. Ibaratnya kayak saya mau buka cabang dimanapun karena udah ada sistemnya, ini enak. Nggak perlu bikin sistem lagi sendiri. Dan peluang usahanya masih sangat amat besar. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, apa sih bisnis idaman itu? Nah, bisnis idaman yang saya omongin dari tadi itu adalah bisnis network marketing. Ya, nah banyak orang yang masih suka skeptis atau masih belum paham apa itu network marketing. Tapi network marketing ini adalah suatu strategi, ya, suatu strategi pemasaran bisnis di mana kita memanfaatkan setiap jaringan sosial yang kita punyai, jaringan pertemanan yang kita punyai. Nah, bahkan ya di buku Berpikir dan Jadi Sukses, 20% ya 20% orang ya menjadi jutawan melalui bisnis pemasaran jaringan. Dan bahkan di buku Success Magazine, dari 50 orang terkaya di Amerika, 9 orang diantaranya itu sukses lewat bisnis network marketing. Nah, ini yang akhirnya menjadi kekuatan lagi buat saya, oh ternyata banyak banget ya orang ini yang sukses melalui bisnis network marketing. Tapi kenapa ya masih belum banyak orang yang paham soal bisnis network marketing? Karena ya ini merupakan suatu bisnis itu mungkin yang tidak se-obvious kayak kita misalnya buka McD, kita buka Starbucks yang langsung kelihatan tokonya. Kita bikin network marketing nggak ada tokonya, kita hanya pribadi. Tapi potensi pendapatannya ini teman-teman sangat luar biasa. Dan bahkan menurut majalah Warta Ekonomi, ya sejak tahun 2000, ya sejak tahun 2000 aja, pekerjaan sebagai distributor multi-level marketing itu adalah salah satu profesi termahal sejak tahun 2000, teman-teman. Apalagi sekarang dengan orang-orang yang makin melek soal network marketing, dengan teknologi yang menunjang yang semakin lagi luar biasanya, dan juga karena kita menjalankan di HDI ini produk kesehatan yang orang-orang makin butuh, ya ini potensi pendapatannya pasti jauh lebih luar biasa lagi. Ya, bahkan network marketing ini dibahas juga di berbagai universitas dan bahkan menjadi salah satu mata kuliah ya di Stanford University, Utah Valley State College, University of Illinois di Chicago, dan bahkan di University of Southern California USC. Bahkan mereka membahas khusus tentang
network marketing. Karena apa? Network marketing ini sudah menjadi salah satu jenis bisnis yang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, sekarang ketika kita membicarakan soal MLM, ya, multi-level marketing. Bagaimana sih kriteria untuk memilih multi-level yang baik dan benar? Karena pasti di luar ini juga banyak sekali orang-orang yang menawarkan sistem multi-level. Tapi perlu disadari ya teman-teman, ada kriteria yaitu adalah 4P. Yang pertama adalah pendidikan atau support sistemnya. Ketika kita bergabung di suatu multi-level marketing, pastikan bahwa sistem pendidikannya ini adalah sistem pendidikan yang membantu kita untuk bisa mengalami pertumbuhan diri. Ya, dan ada sistem pendidikan yang berjenjang. Jadi bukan cuma disuruh jualan, tapi ada sistem pendidikan yang berjenjang. Dan bahkan ya tadi seperti yang saya bilang, acara BEST ini adalah salah satu bentuk pendidikan atau support system yang kita punyai. Jadi jangan sampai ya teman-teman yang udah join, jangan sampai nggak ikutan acara BEST karena akan nyesel banget, karena ini akan menjadi leverage dan salah satu percepatan Anda kalau Anda mau mendapatkan kesuksesan yang besar di tahun 2021. Dan yang P yang kedua adalah perusahaan. Perusahaannya ini HDI sendiri di Indonesia sudah lebih dari 25 tahun. Ya, kantornya udah di Menteng, punya gedung kantor sendiri, dan selama 25 tahun HDI ini selalu berkembang. Dan semakin berkembang dengan luar biasanya. Jadi untuk perusahaannya sendiri udah nggak perlu diragukan lagi ya, udah bonafit banget. Yang ketiga adalah produk. Ya, produknya ini berbahan dasar produk perlebahan. Kita tahu sendiri, produk perlebahan itu unik. Unik dan tidak mudah ditiru. Karena unik, jadi bukan buatan pabrik. Madu sendiri itu dibuat dari mana? Lebah. Ini adalah produk alam. Jadi nggak gampang untuk ditiru. Tiba-tiba nanti keluar produk yang serupa dibuat oleh pabrik. Nah, tapi kalau misalnya produk kriteria memilih MLM, salah satu yang produk itu adalah harus yang unik dan juga tentunya adalah berkualitas. Kemudian, yang terakhir adalah potensi penghasilan. Potensi penghasilan atau business plan and sharing-nya itu harus adil dan besar. Saya sendiri sudah menjalankan, ini memang baru 3 tahun, tapi saya sudah merasakan bahwa di sini potensi penghasilannya itu besar dan adil. Siapa yang bekerja lebih banyak, dia akan mendapatkan hasil lebih banyak. Dan potensi penghasilannya itu adalah tidak terbatas. Yang lebih luar biasa lagi, karena support system kita, pendidikannya itu dibantu oleh billionaires. Billionaires itu adalah support system kita yang sudah berpengalaman lebih dari 23 tahun membantu menghasilkan jutawan-jutawan dan miliarder-miliarder baru di Indonesia dan luar negeri melalui bisnis HDI. Jadi kita punya support system yang sangat luar biasa. Kita punya mulai dari training dasar, ya training dasar yang nantinya teman-teman bisa ikuti ketika teman-teman sudah bergabung dan mau menjalankan bisnisnya. Karena bisnis HDI sama seperti bisnis di luaran, ketika kita mau mulai suatu bisnis, kita mau memulai suatu pekerjaan, pasti kita akan diawali dengan proses training. Di sini juga kita ada dikasih trainingnya dan bisa dijalankan secara gratis. Ya, 5 training dasar ini, New Enterprise Orientation, How to Start, Product Knowledge, Business Plan, dan juga How to do Presentation. Kemudian kita juga ada event-event besar, event Road to Success, Billionaires Meeting Weekend, Billionaires Executive System Training BEST yang tadi saya sharingkan juga ke teman-teman. Ada acara big juga, dan bahkan kita punya aplikasinya Billionaires Education Center, BEC, yang akan membantu kita untuk bisa mengakses proses pembelajaran yang lebih cepat lagi dimanapun dan kapanpun. Jadi ini apps cuman di handphone aja, mau dengerin sambil pulang kantor, mau dengerin lagi jam makan siang, mau lagi dengerin apa, mau sambil mungkin ibu-ibu yang lagi sambil ngurusin anak, lagi tidurin anak, bisa tinggal pasang headset, dengerin BEC. Dan kita juga punya berbagai macam buku yang bisa direkomendasikan dan juga disusun oleh para leader-leader kita. Jadi intinya adalah di sini ketika Anda mau sukses, Anda mau untuk belajar, Anda akan dituntun mulai dari training dasar sampai nanti ke tahap lanjutan dan juga sampai tingkat yang paling tingginya nanti belajar soal leadership juga. Nah, sekarang teman-teman udah tahu produknya. Oke, bisnis saya begini. Tapi keuntungan yang didapatkan ketika saya bergabung menjadi seorang enterprise HDI ini apa? Yang pasti yang pertama adalah penghasilan yang tidak terbatas. Beda ya, kalau misalnya kita kerja di kantor, kita ada gajinya, atau kita bisnis sendiri itu mentoknya adalah di diri kita, di waktu kita, dan tenaga kita. Di bisnis HD, karena kita mendapatkan duplikasi market, kita mendapatkan duplikasi waktu, kita mendapatkan potensi penghasilan yang tidak terbatas.
Yang kedua, kita mendapatkan royalti dan saham. Satu-satunya perusahaan multi-level yang membagikan saham bagi enterprise-nya itu adalah HDI. Jadi kita kerja di sini ya, puji Tuhan juga saya berhasil untuk mencapai salah satu stakeholder termuda yang ada di HDI. Jadi saya merasakan, ketika saya menjadi seorang pemegang saham di HDI, saya tahu progresnya visi dan misi perusahaan ini seperti apa. Jadi membuat saya semakin yakin ya pembagian royalti ya, pembagian dividen, kemudian bisnisnya ini dapat diwariskan. Kita kerja ini ya sama-sama. Kita kerja kerjaan A, B, C, D, E. Kita kerjain di HDI juga. Tapi apakah pekerjaan kita yang lain itu bisa diwariskan? Apakah kalau kita kerja kantor lama-lama, nanti setelah kita kerja 40 tahun kemudian bisnis kita bisa diwariskan? Saya rasa enggak. Tapi di HDI, dengan effort yang sama, dengan sama-sama kita bekerja, apa yang kita kerjakan itu bisa diwariskan untuk ke anak cucu kita nantinya. Dan kita juga punya kesempatan untuk jalan-jalan keliling Indonesia dan mancanegara. Dan saya yakin tadi teman-teman ketika awal menunggu untuk mulai, teman-teman sudah melihat berbagai cuplikan, ada ke Korea, ada ke Skandinavia. Ini adalah dua trip yang akan kita kejar untuk kualifikasi memenangkan di tahun 2021. Ya, jadi yang suka jalan-jalan ini akan dapat jalan-jalan terus pokoknya dari HDI. Kita juga dapat kesempatan untuk pengembangan diri ya melalui training-training tadi. Kita juga membantu untuk kesehatan dan kesejahteraan orang lain dan juga menjadi founder Visi 2010. Jadi Visi 2010 ini adalah program yang dicanangkan oleh top leader kita Bapak Julianto Eka Putra yang di mana kita membangun sekolah yang namanya Sekolah Selamat Pagi Indonesia yang berisi anak-anak yatim dan anak piatu untuk mereka itu bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, ini dibantu oleh para enterpriser HDI. Nah, dengan Anda bergabung dengan modal minimal, bahkan kalau misalnya bulan ini itu member itu bisa free, ya, Anda memiliki dua hak, yaitu sebagai pengecer mendapatkan keuntungan 20-25% atau sebagai enterpriser. Nah, saya kasih pencontohannya, ilustrasi saluran distribusi pada umumnya. Di mana-mana, namanya ketika suatu produk itu mau didistribusikan, pasti kan mulai dari pabrik ke distributor, masuk ke agen, masuk ke grosir, masuk ke toko, pengecer, dan baru sampai ke konsumen. Sama kayak di sini. Ketika kita mengambil hak sebagai enterpriser atau distributor, kita mendapatkan 5% keuntungan. Ketika kita menjadi pengecer, dapatnya 20-25%. Pertanyaannya adalah, kalau teman-teman cek di luaran, mana yang lebih menguntungkan dan lebih menghasilkan lebih banyak? Seorang distributor atau seorang pemilik toko? Kita tahu ya, di mana-mana namanya distributor pasti lebih kaya ya daripada pemilik toko, walaupun keuntungannya 5%. Kenapa? Karena pengalinya banyak. Sama kayak kita mengerjakan di sistem multi-level marketing yang ada di HDI. Kita mengerjakan sebagai distributor, ya itu bisa menghasilkan lebih banyak. Kenapa? Karena kita membangun jalur distribusi yang lebih besar. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini, saya mengajak Anda untuk menjadi seorang koordinator enterpriser. Kalau di antara sekian banyak kenalan Anda hanya mengajak 5 orang aja, atau Anda berhasil untuk mengajak 5 orang yang mau menjalankan bisnis ini, memiliki keyakinan yang sama untuk bisa sukses di bisnis ini, 5 orang aja, dan masing-masing 5 orang lagi ngajak 5, masing-masing lagi ngajak 5. Maka dari 5 kelipatan 5 aja, ya di level ke 1, 2, 3, 4, 5, Anda sudah punya 15.625 orang dalam tim Anda. Hanya dengan kelipatan setiap orang mencari 5. Nah, sekarang potensi pendapatannya apa? Ini adalah Easy One Plan yang efektif mulai dari tanggal 1 Januari. Teman-teman bisa lihat bahwa mulai dari status enterpriser sampai status Royal Crown itu hanya dibutuhkan kualifikasinya itu adalah pembagian hanya 300 poin. Dan ketika teman-teman melihat soal sistem bisnis plan ini, teman-teman bisa melihat bahwa HD ini benar-benar berfokus itu bukan pada penjualannya, tapi adalah ke pembangunan tim. Pembangunan network. Dan nanti untuk sistem bisnis plan ini, nanti ketika teman-teman bergabung, teman-teman bisa mempelajarinya di training bisnis plan yang akan kita punyai. Oke? Oke. Kemudian, sebentar ya. Nah, potensi pendapatan seorang diamond leader. Diamond leader itu kan kalau dia cuma punya 5 orang yang fokus ya, mau menjalankan. Ya, jadi dari 5, ngajak 5, ngajak 5, ngajak 5. Maka teman-teman bisa lihat ya,
dari 5 ngajak 5 aja, ya rekan kerja ya, dari 5 ngajak 5 jadi 25, 25 ngajak 5 jadi 125. Di level ke-8, itu sudah ada 390.625 orang. Dan punya potensi pendapatan adalah 25 miliar rupiah. 25 miliar rupiah, sekarang kalau teman-teman bayangkan ya, 25 miliar rupiah, 10% aja. Ini jalan. Udah berapa? 2,5 M. 1% aja. Udah berapa? Udah berapa ratus juta. Teman-teman bayangkan, kalau kita di bisnis konvensional, di bisnis di luaran, kalau misalnya kesempatan untuk kita sukses itu 1%, kita nggak mungkin jalan. Kesempatan sukses 60% aja itu kita udah mikir-mikir, aduh mau jalan nggak ya, kok cuma 60% ya. Ini 1% aja Anda masih dapat pertambahan income 254 juta. 1% aja. Dan tidak ada resiko yang teman-teman tanggung. Masa kita masih ragu? Banyak orang yang masih bilang, Sel, kayaknya saya ngeliat teman-teman saya di sekitaran saya semuanya itu udah jualan Clover Honey, semuanya udah pakai. Aduh, kayaknya saya nggak bisa deh, semua orang tuh udah ngejalanin. Teman-teman, kita lihat berdasarkan data. Datanya di HDI ya, tahun 94 masuk ke Indonesia dengan enterprise rate itu 0. Di tahun 2018, data 2018 itu baru ada penambahan 1 juta enterpriser HDI. Nah, kenyataannya, dengan penambahan 1 juta enterpriser HDI, itu baru diimbangi dengan penambahan 105 juta pertambahan 105 juta penduduk yang ada di Indonesia, baru diimbangi dengan penambahan 1 juta enterpriser HDI. Bahkan 1 juta enterpriser ini sudah termasuk oleh orang-orang yang mungkin membernya udah expired, gabung lagi, atau mungkin udah pernah gabung terus ya expired, gabung lagi, expired, gabung lagi, itu selalu nambah. Jadi bahkan yang benar-benar menjalankan tuh berapa? Jadi peluangnya masih besar nggak? Peluangnya masih sangat amat besar. Dan saya bisa kasih tahu lagi bocorannya apa, teman-teman. Sampai detik ini, pertambahan member baru, nggak usah jauh-jauh di satu Indonesia, di grup saya aja, penambahan member baru setiap bulannya selalu bertambah secara signifikan. Kalau kita bilang semua orang udah ngertiin HD, kok bisa membernya setiap bulan itu selalu nambah berkali-kali lipat? Kan nggak mungkin. Ya, karena setiap orang saya percaya ada marketnya masing-masing. Nah, banyak juga orang yang bilang nih, bisnis ini tuh hanya nguntungin yang di atas aja. Kita kerja capek-capek, nanti cuma nguntungin di atas-atas kita doang, ngapain? Saya kerja, saya nguntungin orang yang nggak saya kenal. Teman-teman, saya sekarang mau nanya kepada teman-teman, kita misalnya punya ya teman yang punya toko konveksi, ya toko konveksi. Toko konveksi pasti ambil barang sama toko kain. Toko kain ambil sama agen kain. Agen ambil sama pabrik pabrik kain ambil sama pabrik benang pun juga akan ambil bahan sama petani kapas. Petani kapasnya mau beli TV, dia pergi ke toko televisi ambil sama agen televisi ambil sama pabrik televisi yang menggaji karyawannya dong pasti, mereka menggaji karyawan dari hasil pembelian itu, dan karyawan ini akhirnya beli baju nggak? Nguntungin juga nggak ke toko konveksi? Nggak ada bisnis di dunia ini yang tidak menguntungkan pihak lain. Kita pasti akan saling menguntungkan pihak lain. Gak ada namanya kita bilang, saya nggak mau beli ya sama si toko kain. Toko kainnya ngeselin, saya kan nggak kenal sama toko kainnya, ngapain saya ambil? Kan nggak mungkin ya teman-teman ya. Karena semua bisnis, secara fair kita ngomong, semuanya pasti akan menguntungkan pihak lain. Itu baru terjadi namanya perputaran roda ekonomi. Kalau tidak ada yang mau diuntungkan, tidak mau saling menguntungkan, roda ekonomi nggak akan berputar. Dia di dunia ini udah terjadi krisis. Terus apa bedanya dengan kita menjalankan multi level, menguntungkan pihak lain? Dan yang lebih luar biasa karena di HDI, tenangnya adalah punya sistem bisnis plan itu yang adil. Jadi teman-teman yang nanti pengen belajar ketika teman-teman udah member, teman-teman akan memperdalam lagi sistem bisnis plan-nya pastinya. Dan mungkin ada di antara Anda yang udah pernah trauma ikut MLM, kemudian mungkin merasa dibohongi, ikut MLM tapi nggak dapat hasilnya, saya gini gitu. Ya saya udah cobain ngerjain, tapi hasilnya kok dapetnya kecil. Saya ngerjain selama 6 bulan, saya cuma dapat uang 5 juta rupiah. Ayo teman-teman, coba kita berhitung. Berapa sih waktu yang teman-teman saat itu konsentrasikan untuk mengerjakan HD?
Ya karena saya ngerjainnya sambil part-time, saya mungkin kasih waktu 1 minggu ya 3 jam sampai ya maksimal 5 jam lah. Habis pulang kantor saya sejam saya ngerjain untuk bisnis multi-level saya. Kalau 1 minggu Anda bisa mengalokasikan waktu 3-5 jam, maka 1 bulan, 4 minggu, Anda punya 20 jam per bulan. Selama 6 bulan, Anda punya 120 jam. Kalau kita harus fair dong ya, bandingnya sama orang kerja kantor juga. Orang kerja kantor rata-rata adalah 8 jam per hari. Maka selama 6 bulan, 120 jam, itu baru setara dengan orang kerja kantor itu 15 hari. Jadi kalau selama 6 bulan Anda baru dapat total itu adalah 5 juta, ya sebenarnya Anda baru seperti kerja kantor 15 hari dapat gaji 5 juta. Itu udah lumayan nggak teman-teman? Lumayan banget. Kadang kita suka nggak fair ya, kita ngitungnya itu, oh 6 bulan ya, 6 bulannya itu berapa banyak waktu yang Anda berikan untuk mau berusaha belajar dan juga menjalankan bisnis ini. Teman saya pernah ikut MLM, tapi banyak yang gagal. Teman-teman, semua bisnis itu, apakah semua orang yang misalnya buka franchise kopi semuanya berhasil? Tentu tidak. Ada orang yang berhasil, bisa buka franchise lagi yang lain. Ada orang yang mungkin akhirnya mereka buka cabang pertama aja udah nggak berjalan. Nah, kita bisa lihat di sini, teman-teman, ada banyak yang berhasil, terutama adalah Bapak Julianto Eka Putra dan Ibu Yeni Tantono. Ini adalah top leader kita. Ya, beliau ini adalah mantan seorang karyawan bank, ya kalau teman-teman tahu, dan seorang mantan karyawan bank ini sekarang menjadi top leader kita yang berpenghasilan sudah bermiliar-miliaran rupiah dan bukan lagi kebebasan finansial, tapi sudah mengalami namanya kebablasan finansial. Ya, dan kemudian juga ada top leader kita, Bapak Chandra Gunawan dan Ibu Tanti Kamilia. Mereka background adalah seorang karyawan. Ada Dr. Roy Sugiawantono dan juga Ibu Elsia Lindayani. Ini adalah seorang dokter, mantan dokter. Kemudian ada Bapak Leon Jayono dan Ibu Anggraini. Mereka adalah profesional dan juga dosen. Jadi benar-benar di bisnis HDI ini sangat banyak orang yang berhasil dan berasal dari berbagai background yang berbeda-beda. Ya, ini juga ada ya banyak dari dokter-dokter, bahkan di tim kita juga ada Dr. Roni Setiawan, spesialis bedah syaraf, dan juga Dr. Monik Novita yang banyak juga men-sharingkan ilmu mereka dan mengabdikan sekarang mereka itu menjalankan di bisnis HDI ini. Kemudian juga ada banyak dari sisi profesional, kemudian ada juga ini banyak ya profesional ya, ada dari arsitek, kemudian ada dari dosen, ada dari eksekutif ya di perusahaan-perusahaan, ada dari pengusaha-pengusaha, bahkan dari berbagai daerah pengusahanya, bukan hanya di Jakarta aja, dari yang background-nya mahasiswa. Jadi kalau yang teman-teman mungkin masih mahasiswa, aduh saya belum punya pengalaman nih, tenang teman-teman. Semua orang di sini, mereka dari background mahasiswa dan akhirnya mereka bisa mendapatkan, bahkan ini ada rekan kerja saya juga, Josephine Kurniawan, yang bahkan sekarang udah dapat income lebih dari 300 juta per bulan dengan background seorang mahasiswa, dan beliau berhasil untuk meraih dalam waktu kurang dari 2 tahun. Jadi siapa yang bilang ya mahasiswa belum punya pengalaman, nggak bisa sukses di bisnis HDI. Dan ada juga bahkan lulusan SMA, yang akhirnya berhasil loh untuk menjalankan bisnis ini. Ya, bahkan ada salah satunya ini adalah Bapak leader kita ya, Bapak Stoyo Tejo Sukmono, Bapak Alex ya, Pak Alex yang lulusan SMA tapi berhasil untuk punya bahkan sekarang adalah jaringan 3 besar terbesar di Indonesia. Nah, ketika tadi teman-teman lihat ya, banyak orang yang berhasil di bisnis ini dan mungkin banyak juga orang yang gagal di bisnis ini. Pertanyaannya, ini kan sama ya, kayak kita melihat ada orang yang lulus cum laude, ada orang yang DO di kampus. Pertanyaannya, apakah yang salah sistem pendidikannya? Kalau sistem pendidikannya salah, berarti nggak akan ada orang yang mencapai kelulusan. Sama kayak di bisnis ini. Ketika ada orang yang berhasil di bisnis ini, ada orang yang gagal di bisnis ini, ada suatu jembatan di antara mereka yang namanya sistem. Apakah yang salah sistemnya? Atau orang-orang yang gagal berarti adalah orang-orang yang kurang niat untuk mau menjalankan sistemnya sampai mereka bisa melewati jembatan dan mencapai keberhasilannya. Karena itu adalah pilihannya adalah di tangan Anda. Dan biasanya saya pasti akan menemui 3 tipe orang. Tipe pertama adalah orang yang menolak tanpa sebab. Ditawarin, yuk kamu mau nggak coba jalanin bisnisnya?
ini udah banyak loh buktinya orang berhasil, enggak lah, ntar dulu lah, saya nggak mau. Lah kenapa nggak mau? Ya pokoknya saya nggak mau aja. Orang yang menolak tanpa alasan. Atau tipe yang kedua, nanti saya pikir-pikir dulu ya, nanti coba ya saya tanya suami saya, kamu deh coba dulu deh, kalau nanti kamu berhasil, saya akan join juga deh. Menunggu dulu. Nah, tapi juga akan menemui tipe orang ketiga, dan saya yakin teman-teman semua yang ngikutin sesi ini adalah orang tipe ketiga, yaitu teman-teman yang sudah mau meluangkan waktu untuk mau mendengarkan suatu peluang bisnis, dan juga mau untuk belajar di sini, adalah orang-orang tipe ketiga, yaitu orang-orang yang tidak perlu menunggu bukti dari orang lain, tapi mau menjadi bukti bagi diri sendiri dan bagi keluarga dan bagi orang-orang yang Anda sayangi dan Anda percaya bahwa bisnis HDI ini akan membantu Anda untuk secepat mungkin membuat perubahan yang sangat berarti dalam hidup Anda dan juga keluarga Anda. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Saya harapkan untuk teman-teman semua yang bergabung hari ini bisa untuk mengikuti dan mau untuk langsung kontak ke orang-orang yang mengundang Anda. Yuk, saya mau sukses saat ini juga. Saya mau belajar gimana caranya. Langsung ikut acara BEST. Hari Jumat kita ikut acara BEST, teman-teman akan langsung melihat HDI dengan lebih luar biasa lagi, dan teman-teman bisa merasakan sendiri perubahan seperti yang kami semua alami di bisnis ini. Thank you teman-teman untuk partisipasinya. Nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu. Thank you. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 한 선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐요 Imagine the past and present of Korea. 원하는 대로 다가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해